Syukur itu satu nilai fundamental. Gratitude. Syukur itu ucapan terima Pak kasih ya, panjenengan sudah loh. kepada semesta Perasaanku piringnya cilik ini. Biasanya dan gede-gede loh pada piring zat saiki. yang menghadirkan semesta ini beserta kenapa kita Sinten remen. bersyukur karena kita sudah mendapatkan banyak kelebihan dalam hidup ini sehingga kita merasa dan itu akan memberikan satu ketenangan di dalam diri kita. Ini dari Ambon ya? Kalau misalnya ada salah satu ayat di dalam Al-Quran Ini dari Ambon nggak ya? yang biasa kita lafadzkan karena kita hafal itu ya, karena sering dilafadzkan oleh beberapa penceramah itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka kelimpahan nikmat sebagai efek positif dari syukur itu dirasakan hari ini. Iya, bukan nanti. Karena hidup itu kan sebenarnya di sini. Dan kalau kita kemudian mendapatkan efek negatif dari Pak ketidakbersyukuran Yo, kita, sudah. Terima kasih. kita rasakan hari ini. Karena ketika kita tidak bersyukur dan mengakhiri nikmat itu sebenarnya kita merasa kurang di dalam diri kita. Kalau kita kurang, kita mengeluh dan pelan-pelan kita merasakan sakit, stres, anger, depresi, dan itu siksaan yang luar biasa. Ya, itu berkaitan dengan yang disebutkan tadi ya, bahwa kalau kita tidak bersyukur sangat pedih. Ya, nah karena itu ya kita ini harus membiasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada alam, kepada semesta beserta isinya dan terutama kepada zat yang menghadirkan alam. Karena ini akan memberikan satu efek positif di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang kita makan hari ini, apa yang kita lakukan di lapangan tenis. Persahabatan ini merupakan satu kenikmatan yang memberikan kebahagiaan. Dan satu hal lagi, untuk perbincangan kita ringan ini, kebahagiaan itu happiness, the authentic happiness, itulah yang akan kita cari dan kita tuju dalam hidup. Bahagia selalu dan sehat selalu. Sebentar bro, sebelum ditutup, ada yang menarik tadi bro. Sebetulnya dari rasa syukur itu tadi, itu pada tingkat keimanan seseorang memunculkan rasa syukur beserta rasa takut bro. Rasa takut itu maksudnya rasa takut tidak bisa bersyukur, itu biasanya muncul. Itu apakah perlu dilatih bro? Syukur itu kan nilai universal. Syukur itu kan spiritual, sukma, jiwa, ada dalam diri kita, ada pada diri manusia. Dan itu nggak ada hubungannya dengan doktrin agama. Iya. Agama itu memperkuat sebenarnya. Oke. Untuk memperkuat. Nah, tetapi tentang kepekaan rasa syukur dan rasa takut itu apakah secara keseharian perlu dilatih? Syukur itu sesuatu yang positif. Takut itu negatif. Ya, maksudnya takut tapi maksudnya takut terhadap siksaan oleh Allah tadi. Oh ya, memang harus kita edukasi, kita melakukan perenungan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah kemampuan kita mengedukasi diri kita. Betul, maksud saya itu. Nah, itu apa juga perlu dilatih, Prof? Ya, pada akhirnya nanti latihannya itu, edukasinya itu diri kita. Tapi kan kamu Setelah asalnya kan kita memasuki fase kehidupan tertentu, muncul satu kesadaran. Dan tapi memang itu harus dibiasakan pada diri kita, lingkungan terdekat kita, maupun lingkungan yang di sekitar kita. Sehingga misalnya begini, ketika saya ketemu dengan melatih saya kan sebenarnya mengucapkan syukur, tapi dalam ungkapan manusiawi. Thank you coach, terima kasih. Tapi kita kepada Allah, alhamdulillah. Nah
Nah itu Buset, dia mulai sesuatu yang luar biasa. karena kan Sesuatu yang luar biasa karena kemudian kita akan menghargai diri kita, bisa menghargai orang. Yang contoh mudah Prof, ini yang contoh mudah yang sudah insya Allah sudah banyak orang melakukan adalah rasa syukur diterjemahkan dalam dia banyak berbagi dengan orang lain, kemudian rasa takut atas siksaan Allah itu dia memunculkan dengan rasa takut menyakiti orang lain, seperti itu Prof. Itu kalau pengalaman pribadi bisa jadi kalau itu tidak dipaksa, awalnya dipaksa atau dilatih, itu sulit Prof, biasanya. Mungkin istilahnya bukan dipaksa, Oh iya, pembiasaan. membiasakan. Iya, iya. Pembiasaan. Sip. Saya punya buku kalau nggak salah itu Domestic Habit. Saya lupa pengarangnya, tapi saya tahu Ihwal latar belakang dia menulis. Oh, menarik. Menarik itu buku self improvement ya, kalau dilihat di toko-toko besar itu jadi masukkan di etalase self improvement. Singkat cerita, dia pernah mengalami satu kejadian yang dramatis, hampir meninggal ketika dia main bisbol yang populer di Amerika itu. Kena lemparan bolanya itu, bukan lemparan bola, dia kan pelempar bola. Terus dia dipukul kena. Ini lepas ini. Oh, sticknya lepas, Nah, lepas kena ke kepala, dia kemudian pingsan. Hampir meninggal, tapi kemudian ada tindakan penyelamatan dari keluarga maupun dari dokter, dan dia bisa selamat. Dan dia kemudian untuk memulihkan hidupnya itu dia memulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil Yang positif. bangun, kemudian Hidup teratur. Poinnya adalah syukur itu kan juga butuh kebiasaan. Lebih peduli sama orang, lingkungan, bukan dipaksa. Lebih merdeka. Sip. Oke, baik Prof. Sangat bincang-bincang pagi ini sangat-sangat mendalam. Selain kita juga kenyang otomatis, kenyang ilmu, kenyang makanan Prof. Terima kasih banyak Prof. Masukannya Prof. Sehat selalu. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap sehat. Oke, wassalam. Sampai ketemu di sesi dan tayangan pada channel YouTube yang sama. Oke guys, thank you guys. Iki viral sih, tuh duit sama Bayu.